Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kali ini beritanya ngeri-ngeri sedap. Kembali kepada persoalan Habib. Ini viral sekali sudah hari ini. Seorang wanita yang mengaku namanya Zeda Salim, mantan presenter katanya di televisi nasional swasta. Belak-belakan, tidak tedeng-aling-aling, dia merasa dipermainkan oleh Habib yang namanya Habib Ali bin Jindan karena dinikahi siri, tidak boleh hamil, tidak dinafkahi lahir batin, datang paling 1-2 jam ke rumahnya, setelah selesai jelap pergi lagi. Oke, sebelumnya mari kita simak pengakuan dari Zeda Salim ini ketika diwawancara di salah satu stasiun TV ini. Saya terlantar saya sebagai istri tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya. Dan saya tidak diakui, disembunyikan sebagai seorang istri. Jadi pernikahannya tapi bukan sah, pernikahan sah secara agama. Ya, secara pernikahan sah secara agama sirih gitu ya. Disaksikan para habaib dan juga keluarga saya. Pernikahannya sah secara agama. Penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 2021 ya. Jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran kurang lebih 2-3 bulan. Lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun. Penelantaran ini nggak pulang gitu ya Mbak? Ya nggak pulang. Iya, saya nggak didatengin gitu. Jadi gini. Kalau nggak didatengin, jadi beliau tinggal di mana? Kita kan beda rumah. Beliau kan punya pondok. Beliau punya pondok pesantren, saya punya rumah sendiri. Posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya. Itu beberapa unsur adanya dugaan tindakan abusive secara psikis. Kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri, bukan hanya disembunyikan, tidak diakui, itu kan saya bisa dapat fitnah ya. Zina lah apalah, padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu. Cuman yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur saya. Gimana sih seorang istri nggak didatengin, nggak dinafkahi lahir batin secara layak, nggak diakui, disembunyikan, itu sudah menghantam mental saya. Dia ngakunya istri kedua, belum tentu. Belum tentu, bisa jadi lebih. Tapi anyway, saya sangat apresiat dengan Zeda Salim. Namanya Zeda Salim ya, nampaknya nggak tahu ini orang Nusantara ataukah ada darah-darah Arab atau bukan. Tapi kalau dari namanya Zeda Salim sepertinya sih mirip-mirip Arab namanya. Oke, saya baca beritanya ya, yang ini sudah banyak naik beritanya, saya baca salah satunya. Presenter Zeda Salim mengaku alami KDRT, laporkan suami ke polisi. Oke. Presenter Zeda Salim mengalami KDRT secara psikis yang dilakukan oleh suami. Zeda Salim melaporkan masalah ini ke Polres Metro Bekasi. Zeda Salim menyerahkan kasus hukumnya kepada tim kuasa hukum dan kepolisian. Jadi gini ya, terkait dengan adanya KDRT, pidana pasal berapa itu bukan wilayah saya, itu sudah saya serahkan ke tim lawyer. Biarkan hukum yang berwenang, biarkan hukum yang menjawab pelanggaran hukum apa saja, kata Zeda Salim. Ditemui usai pagi-pagi ambyar di Trans TV Jakarta Selatan hari Selasa kemarin, 25 Juli. Awalnya Zeda Salim mengatakan sudah melakukan berbagai langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, bahkan dibantu mediasi dengan ulama besar. Zeda Salim mengaku sebelum melaporkan sang suami telah dulu meminta perlindungan dari Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Secara persuasif kekeluargaan, ke ulama-ulama besar sudah dimediasi, itu sudah, kemudian meminta perlindungan ke Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan juga sudah, tapi tetap tidak ada etikat baik. Hingga akhirnya kami mengambil langkah hukum, kata Sayyidah Salim. Ia berharap dengan adanya langkah hukum ini tak ada lagi perempuan yang jadi korban KDRT. Sayyidah Salim berharap ada efek jerah untuk sang suami. Bagus, sepakat. Di sini saya menyampaikan saya sebagai seorang istri apa yang saya alami, semoga bisa menginspirasi menjadi pelajaran diambil hikmahnya untuk perempuan di luar sana, tambahnya. Makanya jangan mudah dirayu oleh Habib, jangan mudah mau diiming-imingi surga hanya untuk dihalalin yang sementara, dihalalin, dinikahin, tapi selanjutnya tidak jelas tanggung jawabnya, baik lahir batin. Ini banyak ini. Saya kira tidak hanya Sayyidah Salim, barangkali masih ada perempuan-perempuan lain di sana yang menurut saya harus sudah waktunya untuk membuka mulut agar tidak terjadi begini, agar tidak terjadi pelecehan terhadap harga diri, martabat wanita gitu ya. Untung menurut saya ini belum punya anak. Kalau sudah punya anak ya, itu susah nanti urusan akte kelahiran kalau tidak punya surat-surat nikah. Ini maka bagus ini, saya salut, harus dibongkar. Ini negara hukum, bro. Pernikahan harus mengikuti aturan ketentuan hukum yang ada di negara ini. Jangan main asal jelap jelap. Ya halal sih halal, tapi resiko konsekuensi setelah jelap jelap itu harus dipikirkan, baik lahir maupun batin loh. Ya, Sayyidah Salim atau wanita lain yang menjadi korban serupa begini adalah manusia, punya hati, punya perasaan, punya rasa ingin dihormati, dihargai sebagai wanita dan lain sebagainya. Seenaknya aja main jelap-jelap, serut keluar pulang udah, emangnya mau enak tapi nggak mau rekasa ini orang, mau enaknya tapi nggak mau susahnya, nggak kan begitu kalau dipikir-pikir. Nah, pertanyaan berikutnya, siapakah Habib yang menikahi Sayyidah Salim menjadi istri sirinya? Ini saya baca di tribunnews.com, profil Habib Ali Jindan, namanya Habib Ali Jindan, suami Sayyidah Salim, pendakwah yang dituding melakukan KDRT bakal dipolisikan. Ini ditulis hari ini di Tribun Medan. Profil Habib Ali Jindan, suami Sayyidah Salim, ia dituding melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kabar mengejutkan datang dari presenter Sayyidah Salim yang diduga mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Dikutip dari YouTube Trans TV dan seterusnya, bla 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 bla, Sayyidah menceritakan kehidupan rumah tangganya selama menikah dengan Habib Ali Jindan. Sayyidah Salim mengaku tak diakui sebagai istri. Bahkan selama menikah dengan Habib Ali Jindan, Sayyidah Salim mengaku pernah diterlantarkan. Oke ya, jadi jelas sosoknya Habib atau Habib yang menikahi siri Sayyidah Salim ini namanya Habib Ali Jindan atau Habib Ali bin Jindan. Wah, ya mungkin terpesona dengan hidung mancungnya sih ya mungkin. Nah, sekarang menyesal melaporkan ke polisi. Nah, seperti apakah profil sosok Habib Ali Jindan ketika berceramah? Mari saya cuplikan salah satunya. Dan salah satu topiknya adalah topik yang saat ini sedang ramai juga kita bicarakan terkait dengan pencaplokan, manipulasi sejarah di Nusantara yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, termasuk Habib siapa tadi? Ali bin Jindan. Juga seenaknya bercerita tentang sejarah Nusantara ini. Kita simak. Dan Anda harus tahu, ketika rumah Soekarno dikepung, di situ ada Habib Hussein Al-Mutahhar, dan Belanda mencari bendera merah putih yang sudah dibuat untuk dibakar dan dibumi hanguskan, saudara. Soekarno menyerahkan kepada Habib Hussein, tolong Pak Hussein jaga bendera ini baik-baik. Habib Hussein mengatakan, saya jaga walaupun nyawa saya terancam, sehingga bisa berkibar ada di mana-mana, saudara. Yang kedua, yaitu daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang ini, Habib Ali Habsyi ini, beliau adalah guru Soekarno.
Anda tahu, ketika Soekarno membacakan teks proklamasi menunjukkan bahwasannya Indonesia telah merdeka pada hari Jumat 17 Ramadan dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali Habsyi mengutus beberapa murid-murid beliau untuk mendampingi Soekarno. Dan Anda harus tahu, ketika pembacaan teks proklamasi, ternyata di sebelah daripada Soekarno, kira-kira 2 orang dari Soekarno ada di depan mendampingi Soekarno. Ada Al-Habib Husain bin Syihab, yaitu ayahanda Habib Rizik, saudara. Dan Anda tahu, muridnya Habib Ali Kuitang menyampaikan kepada gurunya pada hari Jumat, selepas sholat Jumat, mengatakan, Habib, Indonesia telah merdeka. Maka Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengambil mic dan memberikan daripada informasi dan menyatakan fatwanya. Dan juga dari mana asal merah putih? Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Beliau keluar masuk penjara dari zaman Belanda, dari zaman Jepang, bahkan diancam hukuman pancung. Tapi Habib Salim Jindan tidak mundur dari barisan perjuangan, saudara, sampai Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, saudara. Itulah gedabrusnya, siapa namanya, Habib Ali bin Jindan, yang hari ini sedang ramai sekali viral diperbincangkan gara-gara akan dilaporkan, apa sudah dilaporkan ya, oleh istri keduanya yang dinikahi siri yang namanya Zeda Salim, laki bikin geger, karena dinikahin tapi tidak diberikan tanggung jawab baik lahir maupun batin, tidak boleh hamil. Jadi mungkin gue jelap-jelap mentina ya.